Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 penasaran luar biasa akan kepala harimau yang ada di kalung penyerangnya. Akankah Wiro mendapat jawaban dari rasa penasaran yang ada? Yuk, dapatkan jawabannya di video berikut. Ini. Kalian kan cuma berlima, sedang hotel ini punya hampir 10 kamar. Masa akan penuh semua? Wah, rupanya kau perlu diajar tahu dengan ini. Orang ketiga dari 4 golok kematian itu jadi naik darah dan babatkan goloknya kepada Wiro Sableng. Senjata ini besar berat dan menimbulkan suara bersiuran. Wiro segera maklum kalau manusia di hadapannya ini tidak sama dengan jongos hotel tadi. Cepat dia meluncur mengkelit. Ujung golok lewat 1 jengkal dari dadanya. Melihat serangannya tidak membawa hasil, orang itu menggembor marah dan membacok sebat. Tapi lagi-lagi, serangannya hanya mengenai tempat kosong. Bangsa, jika kau punya kepandaian, keluarkan senjata. Dia membentak. Kemudian dia hanya mendengar suara orang tertawa perlahan dan memandang ke depan Wiro. Memandang ke depan, Wiro Sableng dilihatnya tak ada lagi di tempat. Belum habis kagetnya, tiba-tiba satu jotosan menghantam punggungnya. 4 golok kematian mengeluh dan tersungkur ke depan. Dia coba mengimbangi tubuh, tapi satu totokan membuat dia tak bisa bergerak ataupun buka suara. Dalam hatinya, orang ketiga dari 4 golok kematian ini memaki dan penasaran setengah mati. Seumur hidupnya, baru sekarang dia dipecundangi lawan semuda itu. Siapakah adanya pemuda asing yang lihai ini? Wiro melangkah mendekati bangunan hotel. Pintu depan tidak dikunci. Dia langsung melangkah masuk. Tapi baru masuk 2 tindak, 3 senjata dilihatnya berkelebat ke arahnya. Satu menyambar ke dada, satu membabat ke muka, dan satu lagi menusuk ke arah pintu. Ganas sekali serangan 3 senjata itu. Kalau saja Wiro tidak lekas melompat ke belakang, niscaya tubuhnya akan mandi darah dan nyawanya akan putus. Baru saja Wiro menginjakkan kaki di serambi depan hotel, 3 sosok tubuh masing-masing mencekal golok telah mengurungnya. Melihat kepada tampang dan pakaian mereka, Wiro segera maklum kalau 3 manusia ini pastilah kamrat-kamrat yang satu tadi. Saat itu, bagian serambi depan hotel tiada berpenerangan. Dalam suasana gelap begitu, 3 orang tersebut kembali menggempur Wiro. Serangan 3 golok mereka bukan sembarangan dan Wiro harus berhati-hati. Aku heran, kemana kawan kita yang seorang? Berbisik salah seorang 4 golok kematian pada teman di sebelahnya. Jangan-jangan sudah terjadi apa-apa atas dirinya. Menduga sampai di situ, 3 orang tersebut kemudian putar golok masing-masing dengan sebat. Sampai saat itu, Wiro masih mengandalkan tangan kosong dan ginkangnya. Namun serangan 3 golok makin lama makin gencar dan kurungan ketiga lawan itu semakin rapat. Wih, ilmu golok kalian hebat sekali. Tahan dulu lah, aku mau bicara.
Wiro tiba-tiba berseru. Tapi ketiga orang tersebut tidak mau hentikan serangan. Mereka menduga kawan mereka yang seorang telah celaka di tangan pemuda tak dikenal itu. Karenanya, mereka berkeputusan untuk membunuh Wiro. Bagusnya, kau sebutkan siapa nama dan dari mana kau datang agar kau tidak mampus penasaran. Salah seorang dari 4 golok kematian berseru dan goloknya bersiut-siut mengirim serangan yang tidak berkeputusan. Kalau mengandalkan tangan kosong terus-menerus, aku bisa mati konyol nih, kata Wiro dalam hati. Sebaliknya, untuk mengeluarkan kapak saktinya saat itu, dirasanya masih belum pada tempatnya. Karenanya, ketika mengelakkan 1 bacokan dan 2 tusukan golok ketiga lawannya dengan menjamret, patahkan sebatang cabang pohon yang panjangnya lebih dari 1 meter dan besarnya selingkaran lengan. Melihat lompatan yang barusan dibuat oleh Wiro yang demikian gesit serta ringan sekali, ketiga lawannya diam-diam merasa kaget juga. Semakin jelas bagi mereka bahwa orang asing berambut gondrong itu bukan manusia sembarangan. Namun sebagai jago-jago yang memiliki ilmu silat tinggi serta pengalaman luas di dunia persilatan, tentu saja mereka tidak merasa jerih. Sebaliknya, 3 manusia ini kembali menyerbu disertai dengan bentakan-bentakan dahsyat. Semula, Wiro Sableng akan sambut 3 serangan itu dengan jurus kipas saku menerpa hujan, yakni salah satu jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. Namun saat itu selintas pikiran timbul dalam benaknya. Waktu menghadapi Siang Mo Kiam tempo hari, dia telah mengeluarkan jurus pertama dari ilmu pedang yang diterima dari manusia aneh berjuluk pendekar pedang akhirat. Hasilnya luar biasa, membuat Siang Mo Kiam atau sepasang pedang iblis mandi darah. Kini bukankah ada baiknya kalau dia mencoba pula jurus kedua dari ilmu silat aneh tersebut, yaitu jurus pedang yang disebut Lohan Chiang Yao atau malaikat menuduhkan siluman. Begitulah, sewaktu 3 golok besar berkiblat untuk membantainya, Wiro lantas putar cabang di tangannya dalam jurus ilmu pedang tadi. 3 lawannya tiba-tiba melihat sesuatu menghitam di depan mereka yang disertai dengan suara besiur yang berat. Hanya sepasang cabang kayu masakan sanggup menghadapi 3 golok besar. Demikian ketiga orang dari 4 golok kematian itu berpendapat serta memandang rendah lawan. Namun apa yang terjadi kemudian betul-betul mereka tidak menduga. Pertama sekali, anggota 4 golok kematian yang di ujung kanan terpelanting hampir 1 tombak melingkar di tanah dengan kepala pecah kena hantaman cabang kayu di tangan Wiro. Dia mati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. 4 golok kematian yang berada di tengah masih sempat mengeluarkan suara keluhan pendek sewaktu dadanya kena dihantam cabang kayu. Lalu jatuh tergelimpang di tanah, megap-megap seketika, mengeluh sekali lagi dan mati. Yang ketiga masih untung, karena hanya tulang lengannya saja yang remuk dan goloknya mental ke atas. Orang ini tanpa tunggu lebih lama, segera putar badan dan ambil langkah 1000. Sementara itu, di dalam hotel, sewaktu terjadi keributan, lelaki separuh baya yang berpakaian serba ungu dan berada dalam salah satu kamar hotel di mana juga terletak peti mati hitam itu jadi kaget ketika di luar didengarnya suara ribut-ribut orang berkelahi. Setelah mengunci pintu dan jendela kamar itu serta memadamkan lampu minyak, dengan satu gerakan yang lihai dia melompat ke atas panglari. Dari sini dia membuka genteng kamar dan di lain saat dia sudah berada di atas atap hotel. Siapakah sebenarnya orang ini? Dia bernama Tio Kipi, seorang tokoh silat dari provinsi Chiat Kang yang dikenal dengan julukan Tian Liong Pan atau si Ruyung Naga. Selama 8 tahun lebih, ia dikenal sebagai seorang pendekar gagah golongan putih yang telah banyak jasanya dalam menolong manusia-manusia lemah dan tertindas. Namun sejak beberapa bulan belakangan ini, Tio Kipi telah tersesat dan menempuh jalan salah
dan menempuh jalan salah, ikut bersekutu dengan satu komplotan manusia jahat. Di dalam gelapnya malam, dari atas atap hotel, Tio Kipi dapat melihat 3 dari 4 golok kematian tengah mengkeroyok seorang tak dikenal. Tak berapa jauh dari situ menggeletak sesosok tubuh yang tak dapat tidak pastilah anggota 4 golok kematian yang telah kena dipreteli lawan. Di bagian lain dari halaman itu, 2 orang jongos hotel tampak melingkar di tanah. Segala sesuatunya kemudian begitu cepat terjadi, sehingga belum sempat Tio Kipi berbuat sesuatu, berturut-turut terdengarlah suara bergedebukan, suara keluhan dan jeritan 2 dari 4 golok kematian. Dilihatnya menggeletak di tanah, seakan yang ketiga lari pontang-panting sambil menjerit kesakitan. Sepasang alis mata Tio Kipi naik ke atas. Sesaat mukanya kelihatan tegang. Siapakah adanya orang di bawah sana yang demikian lihai dan mengandalkan kepandaiannya untuk melakukan pembunuhan begitu rupa? Bagaimana selanjutnya? Akankah terjadi pertarungan antara Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 melawan Tio Kipi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline Wiro Sableng dan novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.